Siapa yang percaya kalau Gunung Kerenceng tuh cocok buat pemula? Fix, kamu harus nonton ini sih sampai akhir. Aku bakal jelasin estimasi waktu, biaya, dan juga trek selama pendakian di Gunung Kerenceng. Dimulai pendakian dari base camp, kita sampai base camp pukul 11. Lanjut registrasi dengan HTM 10.000 per orang plus parkir 5.000 per motor. No pungli-pungli ya guys, beneran cuman bayar segitu aja. Lanjut, kita dikasih arahan dan juga penjelasan trek dari base camp ke puncak. Tapi tenang aja karena petunjuk jalannya udah banyak banget. Pertama naik, kita dikasih trek aspal kayak gini, dan ada beberapa perkebunan warga juga. Masih aman enjoy lah ya, meskipun sebenarnya kita tuh kesiangan guys, tapi masih tetap aman guys karena udaranya cukup adem dan banyak pepohonan serta vegetasinya nggak terlalu terbuka. Habis trek aspal dan peluran, kita akan memasuki jalur tanah kayak gini, dan FYI ini tuh licin guys, apalagi kalau misalnya dikasih hujan. Makanya aku saranin pakai sepatu yang proper dan gak licin. Di tengah perjalanan kita dapetin pemandangan yang super cantik banget. Kebetulan kita hoki lagi dapet cerah guys. Finally setelah berjalan kurang lebih 23 menit kita sampai di pos 1 tepat di pukul 11.13. Lanjut masih trek yang sama. Perjalanan pos 1 ke pos 2 masih trek tanah. Masih cukup landai dan belum nemuin tanjakan yang bikin kita istighfar guys. Tapi emang lumayan agak panjang sih. Tepat pukul 11.55. 2 kerenceng via jam bayar. Yap, emang lumayan panjang, tapi kita underrated karena kita nyangkanya jalurnya sama sampai puncak guys. Masih wajah sumringah dengan outfit yang masih oke. Sampai akhirnya kita nemuin tanjakan baut. Kita sampai di tanjakan baut ini pukul 12.32 dan posisinya setelah pos 4. Pos 3 dan pos 4 aku lupa nge-record guys. Tapi buat treknya dominan sama dan jaraknya gak terlalu jauh. Masih positive thinking meskipun namanya baut, aku kira jalurnya cuma akar kayak gini. Tapi salah besar. Kalau jalurnya udah dikasih webbing kayak gini mah udah pasti dipaksa merangkak dan jangan harap baju kamu masih bersih. Berkali-kali jatuh dan bingung cara naiknya gimana, pengen nyerah dan istighfar terus, tapi esensinya bakal kalian rasain sendiri dan ini seru pol guys. Cuma lagi di gunung kalian bisa teriak-teriak, ketawa-ketawa bebas, meskipun sama orang yang gak dikenal, merasa punya banyak saudara padahal kita baru kenalan 5 detik yang lalu. Lanjut cerita, kirain ujian kita tuh cuma di webbing ini aja guys. Ternyata jalan ke puncak juga cuma dikasih jalan setapak. Ini mah konsepnya kanan kiri jurang, meleset dikit kita beda alam guys. Sebenarnya yang bikin mikir tuh bukan naiknya, tapi turun dari puncak. Kebayangkan trek licin, gak ada pegangan sama sekali, harus bener-bener pelan dan hati-hati ya guys. Finally kita sampai puncak tepat pukul 13.00. Jadi total perjalanan dari base camp menuju puncak kurang lebih 2 jam. Puncaknya emang agak sempit guys, jadi kalau misalnya lagi rame itu harus gantian dan harus hati-hati karena gak ada pembatas dan sekelilingnya langsung jurang yang lumayan dalam. Kita gak bisa berlama-lama di puncak karena cuaca yang makin berkabut dan juga harus gantian sama yang lain guys. Kondisi turunan yang aku ceritain tadi, ini dengkulku sampai geter guys. Saking geternya aku turun sambil duduk karena selain treknya yang sempit, tanahnya juga lumayan licin, jadi harus benar-benar fokus dan teliti karena tujuan kita yang sebenarnya adalah pulang ke rumah dengan selamat. Termasuk selamat dari trek yang satu ini. Seru pol pokoknya buat yang belum ke Kerenceng, kalian harus cobain. Dan jangan lupa olahraga dulu supaya fit ya. Segitu dulu aja ceritaku kali ini. Semoga bermanfaat. See you on my next trip. Berawal dari kecintaan saya terhadap alam, saya mulai menikmati kegiatan mengabadikan momen-momen di tempat-tempat yang jarang dijangkau orang atau bahkan belum tentu bisa dikunjungi semua orang. Dengan memanfaatkan device yang saya miliki serta keterampilan yang saya pelajari secara otodidak, saya mulai mengasah diri melalui proses eksplorasi mandiri. Tanpa terasa, kebiasaan ini membentuk kemampuan saya dalam bidang konten. Kecintaan saya terhadap proses ini membuat saya tidak merasa bahwa saya sedang belajar ataupun dilatih, melainkan saya menikmati setiap prosesnya, dan dari situlah saya mulai terjun lebih serius ke dunia kreatif, khususnya sebagai content creator untuk berbagai kebutuhan seperti wedding, corporate, event, ulang tahun, dan lain-lain. Kini profesi ini bukan hanya menjadi bentuk ekspresi diri, tetapi juga menjadi sumber yang benefit dan memberikan banyak manfaat untuk diri saya sendiri. Semua berawal dari rasa cinta yang kemudian berkembang menjadi karya yang bisa dinikmati oleh orang lain.